Pernah nggak lu ngerasa ada orang yang bisa belajar berjam-jam, fokus 100%, dan kayak otaknya selalu encer, tapi lu udah mati-matian belajar, fokus setengah mati, ujung-ujungnya bingung juga. Nah, gue bakal kasih tahu rahasianya, dan gue berani bilang, 90% otak manusia sekarang menurun kualitasnya. Tapi tenang, ada 7 ritual jenius yang bisa bikin otak lo balik normal, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Lo ngerasa sering buyar fokus? Susah banget konsen. Itu karena otak lo ke-overload sama informasi yang gak penting. Bayangin aja, setiap hari lo scroll sosial media 2-3 jam, lihat berita negatif, notifikasi chat, video lucu. Tanpa sadar, otak lo kerja 24/7 hari, tapi untuk hal-hal yang sebenarnya gak guna. Fokus lo buyar, mood lo naik turun, bahkan rasa capek itu terus menumpuk. Nah, fenomena ini gue kasih nama digital overload dan brain rush. Otak lo kayak komputer yang terlalu banyak program terbuka, akhirnya lemot. Makanya ritual pertama yang wajib banget lo terapin, detox informasi alias reset otak. Simple banget, tapi efeknya luar biasa. Lo cuman perlu kasih waktu untuk otak lo berhenti ngerjain info sampah. Bisa 3 jam per hari, bisa dari bangun sampai jam 12 siang, atau lu tentuin sendiri aturan yang paling cocok. Pas detox ini, yang pertama bakal lu rasain tuh bosen. Tapi percaya deh, bosan ini penting. Kenapa? Karena bosan itu sinyal ke otak lu buat mulai craving hal-hal yang bener-bener produktif. Jadi pas lu pertama kali detox, jangan panik kalau otak lu pengen buka HP lagi, itu wajar banget. Yang lu lakuin justru tahan sebentar dan lu bakal mulai nemuin ide-ide baru, mulai mikir kreatif, dan motivasi buat ngerjain hal yang benar-benar penting muncul. Efeknya nggak cuman buat fokus doang, tapi juga mood. Otak yang overstimulated gampang cemas, gampang baper sama berita negatif, bahkan gampang capek. Tapi setelah detox, otak lo kayak di-reset, dopamin lo balik ke level normal, dan kemampuan untuk konsen serta enjoy belajar atau kerja meningkat drastis. Trik kecil, mulai dari yang gampang dulu, contohnya, matiin notifikasi sosial media, hapus aplikasi yang bikin lo scrolling tanpa sadar, atau pakai fitur focus mode. Terus tentuin satu aktivitas positif buat isi waktu kosong, baca buku, latihan skill baru, atau sekadar jalan santai sambil observasi lingkungan. Jadi intinya, detox informasi itu bukan cuma berhenti scrolling, tapi memberi ruang buat otak lo bernapas, menata ulang energi mental, dan bikin lo craving hal-hal yang berguna. Dan percaya deh, ini baru permulaan. Kalau lu konsisten, ritual berikutnya bakal jauh lebih gampang dilakuin karena otak lu udah siap. Sekarang setelah otak lu di-reset lewat detox, saatnya masuk ke ritual kedua, deep work atau deep learning. Ini inti dari orang-orang super produktif dan otaknya encer. Lu tahu Bill Gates nggak? 2 kali setahun dia punya ritual legendaris yang namanya Think Quick. Dia pergi ke kabin di hutan sendirian, nggak ada internet, nggak ada meeting, cuma tumpukan buku, dokumen, dan artikel. Fokus total. Nah dari sini muncul strategi-strategi gila yang bikin Microsoft dan teknologi dunia makin meledak. Tapi jangan mikir lo harus se-ekstrem itu. Deep work itu prinsipnya sederhana. Fokus 100% ke satu tugas penting tanpa gangguan. Contohnya, 1. Pilih satu misi paling penting hari ini, bisa nulis 500 kata untuk skripsi, atau belajar modul kursus online. 2. Hapus semua distraksi, HP dijauhkan, notifikasi dimatikan, sosial media diblok sementara. 3. Atur timer mulai dari 30 sampai 45 menit, fokus total. Jangan multitasking. 4. Setelah timer bunyi, istirahat 10 sampai 15 menit. Tapi jangan buka HP. Jalan-jalan, minum air, lihat pemandangan, biar otak bener-bener fresh sebelum sesi berikutnya. Deep work bukan cuma soal belajar atau kerja keras, tapi menciptakan kondisi mental optimal supaya otak lo maksimal. Saat lo fokus total, koneksi saraf lo bekerja lebih efisien, ide lebih cepat muncul, dan informasi terserap jauh lebih dalam. Gimana kalau lo bingung mau ngapain? Mulai dari hal kecil yang bisa dicapai dalam 45 menit. Misalnya belajar bahasa Inggris, baca artikel, catat kosakata baru, tonton video,
terus tulis ringkasan. Deep learning itu bukan cuma belajar biasa, tapi belajar dengan fokus penuh dan intensitas tinggi. Intinya, detox itu bikin otak siap, deep work bikin otak bergerak optimal. Ritual ini bakal bikin lu sadar, belajar 1 jam fokus itu jauh lebih powerful daripada belajar 5 jam sambil scroll HP. Ritual ketiga ini buat lo yang mau bikin otak lo lebih cepat, lebih tajam, dan lebih tahan banting. Gue sebut ini grinding skill. Lo tahu kan, otak itu kayak otot, mau kuat, harus dilatih. Nah, tiap kali lo belajar skill baru, otak lo bikin koneksi baru antar sel saraf, dan koneksi lama makin kuat. Ilmunya namanya neuroplasticity. Ini bukan sekadar motivasi doang, ini fakta ilmiah. Otak lo itu fleksibel, bisa terus berubah sesuai apa yang lo lakukan. Setiap kali lo serius latihan skill baru, lo sebenarnya lagi ngangkat beban buat otak. Semakin berat tantangannya, semakin kuat koneksi yang terbentuk. Dan ingat, yang bikin skill lo nempel bukan cuma belajar sebentar, tapi rutin setiap hari, fokus, dan konsisten. Mirip kayak nge-gym. Lo nggak bakal langsung six pack sehari, tapi kalau latihan tiap hari, hasilnya nyata. Sama dengan otak lo. Lo rajin grinding skill, otak lo bakal lebih tajam, lebih cepat nangkap informasi, dan lebih adaptif sama masalah baru. Intinya, ritual 3 ini bikin lo aktif membangun ulang otak. Lo nggak lagi cuman konsumtif sama informasi, tapi lo menciptakan skill baru dan ngerubah otak biar lebih efisien. Ini juga bakal bikin ritual berikutnya, kayak planning dan meditasi, jauh lebih gampang dilakukan karena otak lo udah terbiasa fokus dan produktif. Ritual keempat ini simple, tapi powerful banget. Planning atau membuat rencana harian. Lo tahu nggak? Otak yang nggak punya rencana itu bakal jalan autopilot, gampang banget terdistraksi sama notifikasi, ajakan teman, atau pikiran random. Otak lo bakal terus bereaksi, bukannya bergerak buat capai tujuan lo. Nah, dengan planning, lo ngasih otak perintah yang jelas. Ini prioritas gua, ini yang harus ditolak. Secara nggak langsung, lo lagi melakukan cognitive offloading alias mind dump dari kepala ke media lain. Ini ngeringanin beban keputusan, atau yang biasa disebut decision fatigue. Hasilnya, energi mental lu bisa fokus ke eksekusi, bukan mikirin apa yang harus dikerjain selanjutnya. Intinya, ritual 4 ini bikin otak lu nggak lagi reactive mode, tapi proactive mode. Semua energi mental lu tersalur ke hal penting, distraksi berkurang drastis, dan lu bisa mulai ngelanjutin ritual berikutnya. Kayak deep learning atau skill grinding jauh lebih gampang. Ritual kelima ini simple tapi super powerful. 6 jam rule. Prinsipnya gampang. Manfaatin 6 jam pertama setelah bangun tidur untuk fokus penuh sama hal yang paling penting buat hari itu. Nggak ada sosial media, nggak ada berita, nggak ada tugas remeh, cuman lu sama prioritas utama. Kenapa pagi hari? Secara biologis, setelah tidur, otak lu lagi primanya. Level neurotransmitter yang ngatur fokus, motivasi, dan kontrol emosi lagi tinggi-tingginya. Jadi pas lo manfaatin waktu ini buat belajar skill baru atau kerja fokus, informasi masuk lebih gampang ke memori jangka panjang, dan proses belajar lo lebih cepat. Kalau lo rutinin ritual ini, lama-lama otak lo bakal terbiasa high focus di waktu biologis terbaiknya. Jadinya lo nggak cuman lebih produktif, tapi skill atau pengetahuan yang lo pelajari lebih cepat nempel. Plus ini bikin ritual selanjutnya, jurnal, meditasi, atau deep work, jadi lebih efektif karena otak lo udah terbiasa fokus tinggi. Ritual ke-6 ini sering diremehkan, padahal sangat powerful. Journaling. Pernah ngerasa pikiran lo kusut? Overthinking atau OVT, overthinking and virtual thoughts? Rasanya kayak benang kusut di kepala yang susah dilurusin. Nah, journaling ini cara lo ngelurusin benang itu. Intinya, lo nulis semua kekacauan di kepala, gak peduli ide, kekhawatiran, unek-unek, atau rencana random tanpa filter. Otak lo otomatis bakal lebih tenang karena bagian yang cemas teralihkan ke tulisan. Ilmiah juga loh, banyak penelitian nunjukin journaling bisa menurunkan kecemasan, meningkatkan fokus, mengosongkan kebisingan mental, bantu ingatan lebih jelas. Contoh tokoh terkenal yang rutin journaling, Marcus Aurelius.
Setiap hari dia nulis jurnal pribadi yang sekarang jadi buku legendaris Meditations. Dia pakai ini buat ngerapihin pikiran, menenangkan diri, dan ngelawan kekacauan mental. Bayangin kalau lu juga konsisten nulis jurnal tiap hari, efeknya ke fokus, mood, dan produktivitas bakal luar biasa. Intinya, ritual 6 ini bikin otak lu siap buat menerima informasi baru, fokus lebih tajam, dan mood lebih stabil. Ini juga bikin ritual terakhir, meditasi. Jadi lebih gampang karena pikiran lo udah lebih ringan dan rapi. Ritual terakhir, tapi jangan remehkan. Meditasi, ini gampang banget tapi manfaatnya luar biasa buat otak. Bayangin aja, duduk diam, fokus rasain udara masuk dan keluar lewat hidung 5-10 menit per hari. Sounds simple, right? Tapi efeknya, otak lo bakal lebih fokus, anxiety berkurang drastis, memori lebih kuat, mood stabil. Gue biasanya meditasi pas mau tidur. Kadang malah ketiduran, tapi itu nggak masalah, karena otak lo tetap di-reset dan relax. Intinya, meditasi itu bikin otak lo punya refresh button setiap hari. Meditasi juga bikin ritual sebelumnya kayak detox, deep work, grinding skill, dan journaling jauh lebih efektif. Karena otak lo sekarang lebih relax, lebih mudah fokus, dan lebih siap menyerap informasi. Minimal terapin 3-5 ritual dari 7 ini aja, otak lo bakal langsung berubah. Gue saranin mulai dari detox, deep learning, grinding skill, dan meditasi. Jangan lupa like, share, dan komen skill yang pengen lo asah. Semangat, dan sampai jumpa di konten edukasi berikutnya.